Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Sarah Fauzia Putri, Gilang Miftahul Huda, dan Nurul Yasmin. Hari ini kita akan membahas mengenai hak-hak dan kewajiban warga negara. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia itu beda pengertiannya dengan hak warga negara. Hak asasi sifatnya itu universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Akan tetapi, dapat dikatakan bahwa semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara. Misalnya dalam hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia adalah hak asasi warga negara Indonesia. Hak ini tidak berlaku bagi orang yang bukan warga negara Indonesia. Sedangkan kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama adalah hak atas kewarganegaraan. Hak ini terdapat pada Undang-Undang Dasar Pasal 26 Ayat 1 dan 2. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, bahwa yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pasal 26 ini merupakan jaminan atas hak warga negara untuk mendapatkan status kewarganegaraannya yang tidak dapat dicabut dengan semena-mena. Selanjutnya yaitu hak kesamaan dalam hukum dan pemerintahan. Hak ini terdapat pada Undang-Undang Dasar Pasal 27 Ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Maka dari itu, hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak adanya diskriminasi di antara warga negara mengenai hal ini. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban bela negara. Hak ini terdapat pada Undang-Undang Dasar Pasal 27 Ayat 3 yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Maka dari itu, ketentuan tersebut menegaskan hak dan kewajiban warga negara menjadi sebuah kesatuan. Dengan kata lain, upaya pembelaan negara merupakan hak sekaligus menjadi kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Yang selanjutnya adalah hak kemerdekaan memeluk agama. Hak ini terdapat pada pasal 29 ayat 1 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ketentuan ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Hal ini juga merupakan hak warga negara atas kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Namun, dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia, kebebasan beragama ini tidak diartikan bebas tidak beragama, tetapi bebas untuk memeluk satu agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, serta bukan berarti pula bebas untuk mencampur adukan ajaran agama. Yang kelima ada hak pertahanan dan keamanan negara. Hak ini terdapat pada pasal 30 ayat 1 dan 2. Pada pasal ini menyatakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Selain itu juga ada juga hak-hak lainnya seperti hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak mendapatkan pendidikan, hak kebudayaan nasional Indonesia, hak perekonomian nasional, dan hak kesejahteraan sosial. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.
Suatu pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara itu tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana semestinya yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya yang pertama, sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Jika seseorang sudah memiliki sikap itu, maka orang itu akan selalu menuntut haknya, sementara dia akan abai dengan kewajibannya. Yang selanjutnya, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun memiliki hak yang harus dihormati. Dari sikap itu, berakibat munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya, sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya perilaku tidak saling menghargai dan menghormati atas kedudukan dan keberadaan orang lain. Sikap tidak toleran pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Selanjutnya, penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di dalam masyarakat. Salah satu contohnya, kekuasaan di dalam perusahaan. Ketika para pengusaha tidak mempedulikan hak-hak buruhnya, itu jelas melanggar hak warga negara. Selanjutnya, ketidaktegasan aparat hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas pada setiap pelanggaran hukum akan menyebabkan timbulnya pelanggaran serupa di kemudian hari, karena para pelaku merasa tidak ada sanksi yang membuat mereka jera. Dan yang terakhir, penyalahgunaan teknologi. Semakin ke sini, perkembangan teknologi semakin canggih. Tentu saja itu semua terdapat dampak positif dan negatifnya. Bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Kasus tersebut menjadi bukti apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai aturan, tentu saja akan menjadi penyebab timbulnya penyalahgunaan hak warga negara. Pembahasan selanjutnya, upaya penanggulangan hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, upaya pemerintah dalam penanggulangan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Adapun upaya pemerintah untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, diantaranya, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara. Berikutnya, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Lalu, meningkatkan pengawasan penyebarluasan prinsip-prinsip ke dalam bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Upaya yang kedua, membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Jika upaya pencegahan hanya dilakukan oleh pemerintah, itu semua tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negara. Maka dari itu, masyarakat harus ikut berperan menanggulangi hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.